Ya saudara, senang sekali saya Oflan Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas mengenai isu-isu menarik dalam Serambi Indonesia. Dan pada hari ini sudah hadir bersama saya Bung Zainal Arifin Amnur, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bung Zainal. Selamat pagi. Ya Bung Zainal, informasi dari yang tadi malam masuk, informasi apa saja yang cukup menarik untuk kita perbincangan pada hari ini Bung? Ya, Nana, tentunya cukup banyak ya informasi dari berbagai daerah. Tapi kemudian kita sortir, itu kita kemudian sepakat untuk mengangkat tentang kelangkaan premium. Dan ini memang kita garap khusus ya, artinya semacam laporan khusus, walaupun memang kita tidak menganggap ini sebagai laporan mendalam, tapi memang kita garap khusus karena ini ada keluhan-keluhan dari masyarakat, khususnya yang pengguna sepeda motor yang tahun-tahun 2010 ke bawah atau 2005 ke bawah, seperti itu, yang mereka tidak terbiasa dengan pertamak, artinya dengan ekonomi rendah juga. Ada angkutan umum yang sebagian juga memakai solar. Nah, mereka kan mengeluhkan selama ini ketika mau mengisi BBM premium juga solar, ini sering tidak ada, sering habis. Dan kebanyakan diarahkan ke Pertalite, seperti itu ya, ke Pertalite. Kemudian ini kan agak susah juga ketika mereka, karena kan satu pompa di situ. Jadi ada premium juga ada Pertalite. Kemudian ketika nggak ada premium, mau tidak mau mereka akan mengisi Pertalite. Jadi kemudian kita mencoba menampung keluhan-keluhan dari masyarakat ini, masyarakat yang bisa kita katakan kelas bawah, untuk kita angkat, kita coba mempertanyakan ke Pertamina dan pihak-pihak lain seperti dari orang-orang SPBU juga ya, pengelola SPBU. Tapi sebelumnya sudah berapa lama Bung kelangkaan ini terjadi, mungkin seperti itu? Kira-kira dalam tahun ini ya ada beberapa bulan, bahkan mungkin bulan-bulan sebelum tahun ini juga ada, tapi memang yang terasa semakin ke sini, sekitar 2 bulan ini semakin banyak yang terasa. Dan hasil penelusuran kita memang ternyata cuma bertahan, artinya stok pasokan premium cuma bertahan 3 jam, 4 jam. Artinya sedikit ya yang dipasok, setelah itu habis. Mereka setiap hari memang memasok, seperti itu. Artinya kalau dulu kan ada setiap hari. Dan ini cukup memberatkan untuk orang-orang yang memakai premium, kemudian mereka beralih ke Pertalite ataupun Pertamak. Ini cukup merasakan sangat berat. Nah, kemudian kita tanya ya ke Pertamina juga, yang sumber-sumber di dalam Pertamina, mereka yang tidak mau secara resmi, artinya bukan yang berkompeten memberikan jawaban. Mereka bilang bahwa kebanyakan orang Aceh ini pinginnya memakai, tidak lagi mau premium seperti itu. Jadi sehingga ada pembatasan. Nah, kemudian tapi ini kan artinya memang yang sepeda motor yang keluaran tahun ke atas 2015, 2013 ke atas ini memang rata-rata udah mau Pertalite atau mau Pertamax. Tapi yang seperti angkutan kota, labi-labi, juga truk-truk pengangkut pasir itu, mereka kan yang labi-labi mengisi premium, yang truk ini kan mengisinya solar. Dan ini yang kemudian langka dan cukup memberatkan orang ini. Jadi kita bertanya kepada sumber-sumber, katanya di SPBU sendiri menjual Pertalite ini lebih untung ketimbang menjual premium. Nah, kalau orang di sini, orangnya SPBU kan mereka lempar bolanya ke Pertamina, nggak ada stok, ada yang nggak mau dipasok. Nah, sebagian orang Pertamina juga mengatakan bahwa ini orang SPBU juga nggak mau jual lagi, nggak lagi fokus ke premium karena keuntungannya juga kecil. Apakah ini kemudian disebut sebagai mungkin ada kepentingan perseorangan seperti itu, Bu? Ya, itulah yang kita sedang cari ya, di mana persoalan ini. Kita kan berharap supaya, apalagi menjelang Lebaran seperti ini, pasti enggak semua orang mampu mengisi Pertalite. Misalnya mereka akan mudik ke Lusmawe dari Banda Aceh atau dari sebaliknya dari Medan ke Aceh ini. Kemudian mereka mudik, ada sebagian yang mudiknya memakai becak ya, becak motor.
Nah, kalau mengisi Pertalite terus kan berat juga bagi mereka. Kadang-kadang motor mereka juga nggak terbiasa Pertalite. Ya agak janggal juga motornya mungkin ya. Karena biasanya memang premium seperti itu. Karena ya nggak sesuai lah, dianggap pemakaiannya mungkin nggak sesuai dengan tahun keluaran sepeda motor bagi mereka dengan uang yang mereka miliki seperti itu. Baik, apa yang akan terus kita kejar terkait dengan hal ini, Bung? Ya, kita coba mencari besok. Katanya orang ya hari ini ya, orang dari Komisi 6 DPR RI, ada satu anggota DPR RI dari Aceh itu Fadlullah ya, dari Partai Gerindra. Dia sudah mencoba mencari ini apa persoalan sehingga ini harus diselesaikan katanya. Jangan ada pemalasan. Sementara kata Fadlullah, hasil dia tanya ke Pertamina di sini, mereka melempar, ada seperti lempar bola, kemudian dia tanya ke pusat. Dari pusat tidak ada instruksi untuk membatasi Pertamina ke semua daerah, termasuk Aceh katanya. Jadi tidak ada instruksi untuk membatasi premium. Misalnya ini batasi. Kalau di sini kan biasanya dipasok premium itu sekitar 24 ton satu hari, tapi ini sekarang jadi 8 ton per hari. Jadi sangat jauh. Nah, Fadlullah sudah menanyakan ke sana, tidak ada pembatasan. Nah, dia ini hari ini dia turun ke Medan, kalau jadi hari ini turun untuk melihat, mempertanyakan langsung ke Pertamina di Medan, karena kita tunduk ke sana ya, Pertamina wilayah Sumut dan Aceh. Kemudian juga sekalian mereka juga ingin mempertanyakan, karena mereka membawahi tentang energi ya, mempertanyakan soal suplai listrik, arus listrik ke Aceh, kenapa masih beberapa kali terjadi pemadaman di Aceh. Baik, berarti masih terkait dengan dua hal yang sangat penting, BBM dan juga listrik yang memang adalah kebutuhan kita setiap harinya seperti itu, Bung. Dan informasi terkait dengan hal ini secara lengkap bisa Anda baca dalam Seram Indonesia edisi hari ini. Informasi lainnya, Bung, yang juga menarik untuk hari ini. Ya, kemarin ada satu kasus kriminal ya, biasanya kita juga ada, kalau kejadian kriminal, ada seorang pemuda di Aceh Utara ya, diculik oleh 3 orang. Pria juga, kemudian terjadi kejar-kejaran dengan polisi sehingga ini kemudian terjatuh karena mereka sudah dikejar sama polisi, tapi pelakunya kabur. Dan ketika si pemuda ini ditanyakan, kenapa kamu sampai diculik seperti itu sama polisi ya, ditanyakan sama polisi, ya dia bilang karena ada utang piutang. Nah, ada sekitar 6 juta, tapi ini kan agak misteri juga ya. Kenapa dengan utang piutang sebesar 6 juta ini bisa diculik. Nah, dia dituduh oleh pelaku menyembunyikan si pengutang yang mengutang kepada orang ini, kemudian dia dituduh menyembunyikan sehingga dia yang diculik. Nah, ini mungkin polisi sedang menyelidiki ya, selain modusnya motif utang atau ada kasus ada hal-hal lain yang membuat kenapa dia ini diculik seperti itu. Oke, dan informasi ini juga akan bisa Anda baca secara lengkap dalam edisi Seram Indonesia edisi hari ini tentunya. Dan selain 2 berita tadi yang sudah kita bahas di sini, tentunya akan banyak sekali berita dalam Seram Indonesia yang bisa Anda baca secara lengkap dalam Seram Indonesia dan juga secara online dalam aceh.tribunnews.com. Terima kasih Bung Zainal untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Seram Topik, kembali ke studio.